Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah rencana kegiatan yang telah saya persiapkan dapat kita lakukan dengan tepat waktu. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan semua rencana kegiatan di satuan pendidikan ini. Tak lupa mari kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati sekaligus saya banggakan, kegiatan kita hari ini yaitu bersama-sama membuat perencanaan tujuan yang efektif dan berkualitas dengan rapor pendidikan kita. Bisa ya? Saya nggak kelihatan. Oh, sama. Balik ke depan ini. Nah, baik. Kita hari ini berdiskusi ya Bapak Ibu. Berdiskusi bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi jangan ragu ketika Bapak Ibu nanti mempunyai ide-ide kreatif atau pendapat-pendapat demi kemajuan sekolah ini. Bapak Ibu, kita menjadi guru dari bangku kuliah, kita sudah diminta membuat RPP. Kita diminta membuat RPP. Sampai menjadi guru, kita diminta membuat RPP. Tapi apakah kita sadar apa sih? Mengapa sih kita ini seorang guru harus membuat perencanaan pembelajaran? Mengapa? Untuk apa? Itulah yang patut kita sadari bersama. Mungkin ada yang tahu? Iya, Mbak. Melalui kita dengan membuat perencanaan atau pembelajaran, guru akan lebih mudah dalam mengatur materi pada saat pembelajaran di dalam kelas. Luar biasa. Yang lain? Mungkin Ibu bisa untuk dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Baik, luar biasa. Jadi untuk itu kita menjadi seorang pendidik itu harus sadar sepenuhnya siapa diri kita. Inilah yang penting. Kesadaran diri inilah yang penting. Sadar sebagai seorang guru, kita membutuhkan sebuah perencanaan pembelajaran sebelum masuk di dalam kelas. Baik, jadi mulai melalui perencanaan yang baik, guru akan lebih mudah dalam pelaksanaan pembelajaran dan siswa akan terbantu dan mudah dalam belajar. Perencanaan
diferensiasi ya. Ada kan yang pernah belajar diferensiasi, yaitu yang dimaksud kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nanti kita kupas lebih dalam. Mesti salah pencet. Sebelumnya apa sudah dipahami apa itu rapor pendidikan? Apa sih itu rapor pendidikan? Kurang paham. Lebih jelas lagi saya. Kependidikan. Sebenarnya rapor pendidikan itu nilai ya, nilai yang kita dapat dari kumpulan nilai yang kita dapat. Dari mana kumpulan nilai yang kita dapatkan? Yaitu ketika anak-anak melakukan asesmen nasional. Disinilah nasib sekolah kita ditentukan. Rapor pendidikan itu dapat dijadikan referensi utama sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Dan rapor pendidikan satu-satunya platform untuk mengakses asesmen nasional. Nah, ANBK ya, asesmen nasional berbasis komputer. Itu kita laksanakan pada bulan Oktober, ya. Oktober. Di situ murid menjawab dengan jujur apa yang dia alami selama sekolah di sekolah ini. Sampelnya murid kelas 5. Apakah rapor pendidikan itu hanya untuk melihat kualitas sekolah itu saja? Ya. Jadi melihat kualitas yang mana? Gurunya juga. Apakah hanya di satuan pendidikan itu saja? Tidak, Bapak Ibu. Rapor pendidikan itu juga bisa melihat kualitas suatu daerah. Contohnya di Kabupaten Bangkalan juga terlihat. Kalau dulu untuk melihat kualitas sekolah itu melalui ujian nasional, sekarang melihat kualitas sekolah melalui ANBK. Nah, langkah apa saja yang dapat diambil agar perencanaan pendidikan dapat sesuai dengan rapor pendidikan? Apa langkah kita? Terlebih dahulu kita menganalisis rapor pendidikan kita. Nah, ketika rapor pendidikan itu sudah keluar, saya kan download, ya, sudah saya beritahukan kepada Bapak Ibu guru, ini loh rapor pendidikan kita. Sehingga ketika masuk ke ruang GTK, kita bisa melihat rapor pendidikan mana yang perlu dibenahi. Bagaimana, untuk apa kita menganalisis rapor pendidikan kita? Itu dapat untuk menentukan tujuan pembelajaran kita. Karena kebutuhan murid yang belum terserap terlihat pada rapor pendidikan secara otomatis. Di sana ketika kita menganalisis rapor pendidikan, kita juga bisa memilih metode pengajaran yang tepat, menggunakan sumber daya dan alat yang relevan, merancang sistem penilaian dan evaluasi, mengimplementasikan dan monitor pembelajaran, dan kita juga sekaligus melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Di rapor pendidikan ada dimensi. Dimensi dalam rapor pendidikan adalah kelompok indikator yang
dari seluruh indikator yang ada. Dimensi dibedakan berdasarkan jenjang satuan pendidikan, yaitu dimensi dalam rapot pendidikan dasar dan menengah, dimensi dalam rapot pendidikan anak usia dini. Untuk mengetahui detail dari masing-masing sumber dimensi tersebut, kita dapat mengelompokkan menjadi dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dimensi E. Di sini yang A yaitu mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Yang B apa Bu Alfi? Untuk yang B itu pemerataan pendidikan yang bermutu. Yang C, dimensi C? Kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan. Dimensi D? Mutu dan relevansi pembelajaran. Dimensi E? Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan rapot pendidikan kita bisa menganalisis akan dibawa kemana satuan pendidikan kita ini. Lantas bagaimana dengan rapot pendidikan kita? Nah, ada yang sudah pernah membukanya? Ada yang sudah dibuka rapot pendidikan kita? Sudah. Kita merah di mana? Ada merahnya atau ada kuningnya atau merah semua? Ada hijaunya. Oh, ada hijaunya. Jadi Ada pelangi. Ada peningkatannya juga. oh, ada peningkatannya juga. Baik. Bagaimana rapot pendidikan kita? Mari kita lihat bersama. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, kita ada merahnya? Ada. Tidak ada. Secara keseluruhan kita tidak ada merahnya, hanya kuning. Di bagian mana yang kuning? Di kualitas pembelajaran pada diri kita sebagai guru. Pada diri kita sebagai guru, kita ini kuning. Ini Bapak Ibu. Nah, ini yang harus menjadi cambuk untuk kita memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Baik, saya buka rapot pendidikan ya. Kalau ini kurang jelas ya. Blur. Nah, ini rapot pendidikan kita. Ini laporan rapot. Di sini ada perbandingan antara 2003 dan 2004 nilai capaian. Di 2024 kita literasinya mengalami kenaikan. Iya. Baik. Terus ini kita bagus semuanya, naik semua, kemampuan numerasi bahkan kita mencapai 100% ini. Luar biasa. Mana plusnya? Sepertinya ini guru yang suka numerasi nih, yang sukses ya. Siapa yang suka numerasi? Semuanya suka kan? Luar biasa. Baik. Nah, ini ada penurunan Bapak Ibu di karakter. Ya, ini penurunan di karakter di sini. Yang tahun 2023 ini tahun 2024 karakter terjadi penurunan karakter. Berikutnya akhlak meningkat ya. Akhlak meningkat. Gotong royong.
turun. Mungkin lama tidak kerja bakti. Kreativitas terlihat turun. Kreativitas turun. Bernalar kritis turun. Kebinekaan global turun. Kualitas pembelajaran turun dari 66,77 turun menjadi 55,45. Artinya Bapak dan Ibu sedang terlena. Manajemen kelas turun. Dukungan psikologis turun. Nah, ketika ada anak-anak membutuhkan dukungan, anak yang menemukan permasalahan di kelasnya, yang merasa belum diselesaikan masalahnya, merasa diabaikan, tidak terpenuhi kebutuhannya, ini mereka menuliskannya dengan jujur. Turun, Bapak Ibu. Metode pembelajaran turun. Nah, refleksi perbaikan pembelajaran naik. Mengapa bisa demikian? Refleksinya naik, kualitas pembelajarannya turun. Apakah karena kita setelah merefleksi diri tidak membenahi? Bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Mari kita sampaikan secara sejujur-jujurnya. Nah, ini mari kita benahi bersama-sama. Lalu mana lagi yang turun? Penerapan praktek inovatif turun. Praktek inovatif di kelas turun. Contohnya kemarin yang ketika kita akreditasi ya, kita menemukan bahwa kita tidak melakukan edukasi tentang bencana alam. Harusnya kalau kita jujur ya, edukasi bencana ini bisa kita lakukan dan bisa kita bekerja sama dengan dinas kebakaran. Bagaimana caranya? Guru melakukan kerjasama. Guru melakukan kerjasama dengan dinas kebakaran untuk datang mengedukasi siswa dengan seizin kepala satuan pendidikan. Begitu langkahnya menjadi seorang guru yang profesional. Baik Bapak Ibu. Mana lagi merah? Ini turun kita. Iklim keamanan satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki lingkungan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik. Hukuman fisik, kekerasan, penyalahgunaan narkoba. Ini merasa anak-anak merasa berarti saat asesmen kemarin merasa kurang mendapatkan itu. Ada beberapa anak mendapatkan itu, akhirnya dapat respon penurunan. Harusnya Bapak Ibu semakin tambah tahun itu semakin naik ya. Semakin naik, bukan turun. Nah ini well-being, keseimbangan ya, psikologis dan perasaan rasa aman turun. Di sini Bapak Ibu, kita menganalisisnya di sini. Setelah kita mengidentifikasi, kita merefleksi, lalu kita benahi. Itu langkah-langkahnya. Ketika Bapak Ibu saya ajak membuat RKT kemarin, seperti ini saya punya RKT.
Nah, kita mengidentifikasi dulu, mencari akar masalahnya. Apa sih masalahnya? Ini akar masalahnya dapat kita cari ketika kita merefleksi diri. Setelah itu besarnya. Setelah kita harus bisa membenahi. Dari refleksi kita bisa benahi apa saja itu. Nah, yang turun-turun nanti ketika kita menyusun RKT lagi, inilah yang saya laku. Ini sebuah tim. Menyusun RKT bukan kepala satuan sendiri, kepala satuan itu sendiri, tapi bersama-sama dengan stakeholder di sekolah itu. Bukan sendirian, bersama-sama dengan tim. Seperti ini. Kita kembali lagi ke rapat pendidikan kita. Nah, ini iklim kesetaraan gender. Nah, ini mungkin waktu asesmen ada murid kita yang merasa tidak disetarakan dengan teman laki-lakinya, atau yang punya bakat yang laki-laki tidak dipercayakan menjadi pemerankan itu. Toleransi turun, iklim inklusi turun, banyak sebenarnya kita yang turun. Layanan disabilitas turun, layanan satuan pendidikan peserta didik cerdas dan bakat istimewa turun, sikap terhadap disabilitas turun, partisipasi orang tua naik ya, peserta didik turun, pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu kurang. Nah, ini nilai kita. Bapak Ibu, kemarin kenapa saya ingin Bapak Ibu itu memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran ini loh, agar anak-anak kita ini mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, nyata dan sesuai dengan zamannya. Mengapa saya membuat jadwal di ruang multimedia ini? Ini kan ruang multimedia ya. Itu karena mereka akan mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan zamannya. Nah, ini rapot kita. Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran sedang apa? Karena kita sering belanja di luar sipla. Iya, maka rapotnya muncul seperti itu. Nah, program dan kebijaksanaan satuan terhadap perundungan turun. Baik, ini ada rekom keseluruhan. Nah, di sini ada rekomendasi keseluruhan terhadap satuan pendidikan kita, yaitu tentang kualitas pembelajaran di 1. Nah, lainnya sudah hijau ya, sudah hijau, hanya ada di kualitas pembelajaran yang masih kuning, untung tidak merah, masih kita sedang ya. Jadi mari kita tingkatkan bersama, segera sadari diri kita bahwa diri kita itu selalu dinilai, selalu dapat penilaian. Di mana? Di ketika anak-anak menilai gurunya, ketika pelaksanaan asesmen, mereka yang merasakan apa yang kita lakukan, mereka yang merasakan, mereka yang berdampak, mereka yang merasa kurang terpenuhi haknya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan rekom keseluruhan, kita bisa
kita disarankan untuk indikator utamanya yaitu kualitas pembelajaran, metode pembelajarannya yang harus dinaik, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Ini sudah dituliskan. Sebenarnya kita mau melangkah ke mana itu sudah direkom sama Kementerian Pendidikan melalui rapor pendidikan kita. Nah, peningkatan kompetensi GTK inilah yang perlu kita lakukan. Banyak uang kita untuk belajar. Di internet banyak, di ruang GTK banyak, enggak? Banyak. Di media sosial kita boleh melakukan ATM. Iya kan? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di sini ini adalah inspirasi benahi. Nah, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Di sini sudah ada referensinya. Katanya kalau bahasa Jawanya gini loh. Ini loh, kamu wis tak kasih ini loh. Ini loh ruang kamu belajar di sini. Tinggal pencet klik. Kita bisa mendapatkan referensi pembelajaran. Nah, bagaimana kita melanjutkan ke kegiatan AKAS-nya? Yaitu sebagai Kepala Satuan Pendidikan juga menyusun AKAS-nya, kebutuhan guru untuk membenahi diri. Baik, sudah paham? Sudah bisa melihat apa yang kurang dari diri kita? Nah, baik. Kita lihat rekom prioritas. Nah, itu tadi kan rekom keseluruhan, rekom prioritas. Identifikasi kualitas pembelajaran sedang, ya inilah yang kita utamakan. Kita akan menyusun menganalisis untuk menjadi sebuah metode pembelajaran yang mengutamakan peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, ini sudah hijau semua. Jadi kita prioritaskan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ruang belajar sudah disediakan. Nah, ini bisa melihat di PMM sudah disediakan. Nah, ini ruang belajarnya sudah disediakan. Tinggal kita sebagai guru mau belajar atau tidak. Baik, kita kembali lagi. Kita sudah menganalisis rapor pendidikan kita dan apa yang harus kita lakukan. Sudah paham Bapak Ibu? Baik. Kita kembali lagi ke setelah kita menyadari rapor pendidikan kita dan kita sadar sepenuhnya bahwa kualitas pembelajaran kita yang memang masih kurang dalam proses mulai tahun ajaran 2004-2005 ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan sudah refleksi ya. Kemarin sudah lihat rapor pendidikan kita. Apakah Bapak Ibu tergerak untuk mendengarkan suara anak? Apakah Bapak Ibu tergerak untuk mendengarkan suara wali murid? Adakah di antara Bapak Ibu yang membuat
umpan balik dari setelah menganalisis rapor pendidikan ini? Ada kan? Monggo sampaikan di sini apakah sudah membuat umpan balik dan bagaimana caranya. Kita ingin melihat atau mendengar Bu Winda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau cerita ini Bu tentang saya. Mungkin berdiri. Bu. Biar nampak. Saya ulangi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sharing cerita pengalaman saya setelah saya memberikan feedback atau umpan balik kepada siswa dan wali murid di kelas 5. Di sini saya sudah buat filenya Ibu. Saya sudah ada bukti fisiknya juga. Anak-anak mengisi tentang umpan balik dalam pembelajaran selama 1 semester yang sudah saya lakukan. Karena di sini ada untuk orang tua Ibu, jadi orang tuanya saya suruh mengisi di rumah. Setelah saya kumpulkan, saya terima itu keseluruhan ya Bu ya. Saya rangkum di sini umpan balik untuk siswa saya. Sebelumnya saya kasih pengetahuan, Bu ini saya gimana cara ngisinya? Gini Nak, di sini Nak. Bukan Ibu lagi yang menilai kalian, tapi kamu semua yang menilai Ibu. Kayak gitu Bu. Gimana Bu saya ngisinya Bu? Contoh, bagaimana perasaan kamu setelah menerima pembelajaran di kelas 5? Kamu cerita, gimana perasaanmu selama Ibu mengajar di kelas 5? Semua ya Bu ya? Iya, kamu cerita gimana Bu Winda selama mengajar 1 semester. Mungkin contohnya Nak ya, contoh Bu Winda di sini sukanya terlalu cerewet atau marah-marah gitu, kalian tulis. Boleh ya Bu saya nulis seperti itu. Ngomong gitu Bu. Silahkan Nak kamu ditulis sejujurnya saya gitu ya Bu. Setelah saya baca Bu, memang ada salah satu siswa saya senang diajari Bu Winda, tapi setiap pagi Bu Winda mukanya harus ceria seperti itu Bu. Berarti mungkin dia, iya Bu, mungkin di saat itu mukanya saya lagi cemberut, jadi saya bisa ya membenahi diri ya Pak Haji ya, selalu senyum gitu ya Pak Haji ya. Iya. Terus apa yang perlu ditambahkan dalam proses pembelajaran Bu Winda yang kalian perlu tambahkan? Saya gitu Bu, feedback umpan balik untuk siswa. Jawaban siswa seperti ini Bu. Dulu Bu Winda sering memberikan materi atau pembelajaran berupa games interaktif pakai Canva, terus teka-teki silang seperti itu. Sekarang Bu Winda tak pernah tulisnya seperti itu. Jadi di sini setelah saya melihat umpan balik siswa saya seperti itu, saya berusaha untuk memperbaiki diri di semester 2. Gitu. Yang lebih baik lagi supaya murid saya bisa semangat belajar, supaya murid saya bisa mendapatkan nilai yang terbaik di kelas 5. Begitu Ibu, terima kasih. Ambil pengalaman yang menarik dari umpan balik siswa. Tadi orang tua belum loh Bu. Mungkin disampaikan lagi umpan balik untuk para tua.
Iya, saya tambahkan ya Bu ya. Umpan balik untuk wali murid. Feedback yang saya berikan pertanyaannya seperti ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama mengikuti program pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas? Salah satu murid saya, Ibu, ini wali muridnya memberikan komentar. Saya sangat senang karena berkat Ibu Winda yang awalnya anak saya tidak semangat belajar menjadi semangat. Saya juga berterima kasih karena telah mendidik anak saya menjadi seperti ini, seperti itu. Yang kedua, apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar anak supaya lebih baik lagi? Saya memberikan bimbingan serta arahan kepada anak saya. Saya selalu menanyakan setelah pulang sekolah apakah ada PR atau tidak. Saya selalu membimbing anak saya menyusun sistem belajarnya sendiri, begitu. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami? Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan positif yang mana siswa dapat menyalurkan bakat serta hobinya. Jadi saya setuju Bu, kalau Kamal 1 ada ekstrakurikuler drum band, dan saran saya untuk menambah ekstrakurikuler lainnya seperti itu. Jadi sebagian besar respon wali murid di kelas 5 dan respon peserta didik saya memberikan respon yang baik seperti itu. Kalau memberikan respon yang kurang, kedepannya akan saya perbaiki untuk saya kedepannya gitu. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi untuk Winda. Mungkin yang lain, monggo saya berikan uang dan waktu. Bungkus ya, kelas 6. Ada Bu ya? Oh iya. Monggo, monggo Ibu, di depan Ibu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk umpan balik dari kelas 6 Bu ya, untuk siswa ini kemarin ada pertanyaan, ceritakan perasaanmu mengikuti pembelajaran di kelas 6. Katanya anak-anak sangat asik karena setelah menjelaskan materi itu guru melakukan tanya jawab kepada anak-anak agar anak-anak lebih paham pada materi yang sudah dijelaskan. Adapun yang apa saja yang masih kurang dalam pembelajaran dari Bu Usmiati yang ingin kami tambahkan, menurut murid kami yang kurang adalah permainan. Mungkin lebih sering memberikan permainan, jangan hanya jawab saja, supaya dengan permainan itu kami bisa lebih paham lagi. Memang Bu, kalau saya itu kalau yang dulu pembelajaran itu kan jarang ada permainan, selalu materi, latihan soal. Kalau sekarang ini memang lebih kayaknya kalau ada anak-anak asistensi atau apa banyak diberikan game. Nah, terus terang kalau saya memang jarang. Adapun satu kali sudah, tapi itu pun saya harus melihat ke YouTube dulu apa ya permainannya, bagaimana. Saya tuh kurang paham gitu. Jadi saya lebih seringnya itu tebak-tebakan yang sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan. Ya mungkin untuk kedepannya saya akan berusaha lah seperti apa yang diminta anak-anak untuk memberikan permainan agar mereka itu mungkin lebih termotivasi, lebih menarik dan tidak membosankan. Untuk wali murid ini bagaimana perasaan Bapak Ibu dengan program pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas? Ini jawabannya dapat mereka.
pendapat dari salah satu wali murid. Saya sangat puas dengan pembelajaran yang diberikan oleh wali kelas sehingga anak saya ada kemajuan dalam belajarnya serta prestasinya. Mungkin ini dibandingkan waktu di kelas 5 ada kemajuan. Kemudian untuk apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan hasil belajar agar lebih baik lagi? Ini saran saya guru-guru untuk meningkatkan lagi proses belajar mengajarnya. Apabila anak tidak mengerti, tolong untuk dijelaskan lagi supaya lebih paham. Kemudian yang terakhir ini tentang kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SDN Gamal 1. Sangat bagus dan untuk bisa meningkatkan kedisiplinan anak dan memberikan pengalaman buat anak saya. Memang ini anaknya juga ikut branded. Mungkin dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah pernah membuat umpan balik untuk wali murid dengan cara kita mengajar siswa kita? Cukup? Cukup. Baik Bapak Ibu, yang saya dapatkan dari umpan balik itu yaitu tentang bagaimana kita menerapkan metode mengajar kita. Sepertinya itu ya keinginan wali murid ya. Metode belajar kita ini harus ditingkatkan. Diperbaiki dulu, lalu ditingkatkan. Apa harapan mereka kemudian? Sikap guru. Jadi guru itu yang banyak-banyak senyum, berangkat dari rumah yang cantik, wajahnya yang kusem itu dicerahkan, ya senyum, yang matanya yang belok, padahal nggak kelihatan mendeli kan kalau mata belok itu, itu dikecilkan aja, jangan mendeli gini ya, seperti itu. Jadi saya dapatkan lagi tentang proses belajar. Proses belajarnya, wali murid ini proses belajar mungkin yang lebih interaktif ya. Seperti kalau kita menemukan indikator mitigasi bencana alam, monggo bekerja sama dengan pemadam kebakaran. Kita buat anak-anak itu berkunjung. Kalau memang belajar tentang kantor pos, bawa anak-anak ke kantor pos. Kalau belajar tentang pasar, bawa anak-anak ke pasar. Kalau belajar tentang ekosistem, bawa ke persawahan. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Murid saya itu uang kasnya digunakan untuk naik pedesaan. Saya naikkan semua ke pedesaan. Ketelan, habis ketelan ke Jagat. Dengan terlebih dahulu kita melakukan kesepakatan untuk ekstrakurikuler buat anak-anak itu senang ketika ada di ruang kelas. Anak-anak kan bosan Bapak Ibu di dalam kelas. Kalau di ruang kelas buat anak-anak itu senang, melompat, berlari, berteriak, mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hati. Baik Bapak Ibu, luar biasa umpan balik itu tadi. Kita lanjutkan ya. Nah, baik, kita sudah menganalisisnya, kita sudah mengetahui kualitas satuan pendidikan kita. Apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Inilah yang kita sudah bicarakan tadi, umpan balik. Kita sudah melakukan identifikasi, kita sudah melakukan refleksi, bahkan mendapatkan umpan balik. Maka kita harus melakukan pembenahan, benahi diri kita. Bagaimana belajar
Baik. Jadi kita ini harus membuat pembelajaran itu efektif dan berkualitas selaras dengan rapor pendidikan kita. Ketika Bapak Ibu membuat RTP ataupun modul ajar, monggo dibuka rapor pendidikannya kita. Metode apa? Terus referensi yang sudah disediakan itu apa? Monggo dibaca. Dan selama ini kita menggunakan kurmer ya. Kita menggunakan kurmer. Bagaimana alur pembelajaran dalam kurmer? Nah, saya ingin Bapak Ibu ada yang menyampaikan bagaimana alur pembelajaran kurmer itu. Baik Bu, sekarang ini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Saya sebagai pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran, maka saya memperhatikan alur dalam ini ada 4. Yang pertama, kita harus memahami CP, yaitu capaian pembelajaran. Selanjutnya setelah kita memahami CP, maka saya akan merumuskan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir barulah kita merancang pembelajaran. Luar biasa, tepuk tangan dulu tuh Ibu Kusmiati. Baik, nah Bapak Ibu seperti yang telah disampaikan oleh Bu Kusmiati bahwa menyusun perencanaan pembelajaran itu harus melalui alur yang telah kita pelajari sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik. Apa sih itu CP? Ada yang paham apa itu CP? Mungkin Bapak Ibu ada yang paham CP? Tuh, Ibu Khalifah, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. CP capaian pembelajaran itu diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi yang sudah kita ketahui. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis maupun urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir. Kemudian proses perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, sederhana dan kontekstual, meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran serta dokumentasinya. Terima kasih Bu. Nah, luar biasa, siapa yang dulu Bu Khalifah? Ternyata guru atau rekan guru saya ini paham betul tentang capaian pembelajaran, tapi kualitas pembelajaran kita di rapor pendidikan berkurang. Nanti kita tingkatkan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, menjadi seorang pendidik kita harus membuat perencanaan pembelajaran. Di mana kita dapat membuat perencanaan pembelajaran itu? Bagaimana caranya? Sebagai guru profesional, Bapak Ibu bisa merancang sendiri sebuah perencanaan pembelajaran dengan melihat di pendidikan, dengan melakukan ATM. Lalu kita bisa juga mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ATM itu tadi ya, ambil, amati, tiru dan modifikasi. Menggunakan contoh yang disediakan pemerintah, hanya itu di ruang GTK. Kalau dulu di PMN deh, sekarang ruang GTK. Mari Bapak Ibu kita memotivasi diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, ketika kita melakukan pembelajaran ada prinsip-prinsip pembelajaran, yang mana pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan
seperti yang pernah belajar diferensiasi. Kebutuhan perkembangan peserta didik dan beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Apa tujuan dari pembelajaran yang kita rancang? Untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika kita sudah menyusun pembelajaran, pasti kita harus menyusun sebuah asesmen. Hasil dari pembelajaran yang kita lakukan, tadi kita lakukan asesmen sampai di mana peserta didik kita itu memahami proses belajar mengajar yang Bapak Ibu lakukan. Maka harus merancang sebuah asesmen. Nah, prinsip-prinsip rancang asesmen itu perlu kita pahami agar tidak jauh-jauh dari proses pembelajaran yang kita terapkan, lakukan. Baik, mungkin yang ada yang tahu prinsip-prinsip membuat asesmen? Oh ya, silakan Bu. Asesmen itu sendiri mengukur bagian dari proses pembelajaran. Nah, fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi sebagai umpan balik untuk peserta didik tersebut, dan juga untuk orang tua agar dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian, asesmen itu sendiri dirancang dan dilakukan dengan fungsi yang ada, dengan untuk mempelajari teknik dari suatu hal-hal asesmen itu sendiri agar efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Ya, tuh Bapak Ibu ya. Tuh kita ini merancang capaian tujuan pembelajaran. Kita terlebih dahulu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita merancang juga asesmen pembelajaran. Asesmen itu juga harus menuju kepada tujuan pembelajaran agar kita mengetahui prosesnya itu baik atau tidak baik. Begitu Bapak Ibu. Terus ketika mengetahui asesmen siswa, apa yang harus kita lakukan? Kalau bagi yang memenuhi, sudah terpenuhi, it's okay, kita senang. Tapi bagaimana dengan siswa yang belum memenuhi? Nah, inilah makanya menjadi guru harus melakukan refleksi setiap hari. Melakukan apa? Ketika menemukan murid yang kurang memenuhi dari kriteria yang telah kita buat, kriteria penilaian, apa yang harus kita lakukan pada siswa itu? Ya, melakukan remedial. Apa yang remedial? Materi yang belum dipahami kita ulang kembali dengan tertulis atau tulisan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Komika. Ya, kita melakukan remedial. Materinya RPP kita benahi dulu berdasarkan kebutuhan siswa itu, mana yang tidak paham, indikator mana yang dia nilainya kecil, dibenahi, kita sampaikan lagi sampai anaknya itu paham, baru kita asesmen lagi. Begitu seharusnya. Mari kita Kalau remedial itu kan kita pilih ya Bu ya. Ini yang soal ini benar, salah. Banyak salahnya itu kita berikan lagi kan nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak harus dengan materi atau soal yang berbeda. untuk kasus-kasus tertentu karena kemampuan kebutuhan anak ini berbeda, maka boleh Ibu. Tapi terlebih dulu Ibu yang dibenahi RPP-nya. Kalau kemarin itu Ibu hanya metode tanya jawab, diubah menggunakan metode apa? Permainan interaktif yang membuat si anak itu memahami tujuan pembelajaran yang Ibu terapkan. Intinya biar soal itu biar
Akademi diri lagi. Ya Ibu. Bagus, luar biasa. Kita lanjutkan ya. Kita masuk dalam topik diskusi yang terakhir, yaitu apa kriteria atau indikator keberhasilannya ketika kita menerapkan suatu pembelajaran. Kita harus tahu seperti tadi itu ya, yang kurang mampu di remedial, yang lebih diapakan? Dilakukan pengayaan. Sekarang apa kriteria indikator dan keberhasilannya ketika kita sudah menerapkan capaian pembelajaran, setelah kita sudah membuat tujuan pembelajaran? Apa kriterianya? Ada yang bisa? Apa kriterianya ketika kita sudah merancang, sudah kita rancang penerapan pembelajaran yang lebih baik, metodenya sudah diganti, apa kriterianya? Indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya itu yang pertama daya serapnya tinggi, antara Yeah. anak maupun kelompok. Kemudian perilakunya yang digariskan dalam tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai secara perorangan maupun kelompok juga, dan bisa juga terlihat secara otomatis yang ditujukan pada rapat pendidikan yang sudah Ibu jelaskan. Iya. Terima kasih Bu Alfi. Beri aplaus dulu buat Bu Alfi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah melakukan proses sesuai dengan langkah-langkah kita, maka hasil yang harus kita capai selanjutnya otomatis ditunjukkan pada rapot pendidikan kita di tahun berikutnya. Harusnya yang nilai analisis tadi turun itu untuk tahun berikutnya harus naik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah 1 jam ya, 1 jam kita melakukan diskusi. Dari diskusi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi yang kita lakukan. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan yang bisa diambil Bu dalam pertemuan kita, yang pertama pentingnya memahami rapot pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Yang kedua, implementasinya diawali di semester ini dan monitoring dilakukan secara berkala dan berkelanjutan melalui supervisi akademik keberhasilan pembelajaran dan kualitas satuan pendidikan yang dapat dilihat dari rapot pendidikan mungkin pada tahun berikutnya, periode berikutnya. Luar biasa. Baik, tepuk tangan dong Bu Winda. Baik Bapak Ibu, nanti ketika saya melakukan observasi kelas, jangan heran kalau saya melakukan penilaian kepada Bapak Ibu. Saya sebagai kepala satuan pendidikan harus terus melakukan supervisi akademik, melakukan monitoring secara berkala. Dan untuk Bapak Ibu juga itu diperlukan di ruang pendidikan. Rumah pendidikan sekarang Bu. Rumah pendidikan. Di dalamnya itu ada info GBK. Oh begitu, oke. Rumah pendidikan kita, ya. Baik, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, terima kasih diskusi hari ini berjalan dengan hangat. Bapak Ibu secara keseluruhan bisa terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, mencari
kita terus mengembangkan kompetensi kita. Mari kita bersama-sama terus memberkahi satuan pendidikan kita. Apalah artinya saya tanpa dukungan Bapak Ibu semuanya? Apalah artinya satuan pendidikan kita tanpa kita bergerak bersama-sama? Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.